Ya. Jadi artinya bahwa stakeholder laporan keuangan lembaga keuangan syariah selain hablum minannas juga hablum minallah. Jadi sehingga para akuntan, para auditor, kalau dia melakukan kegiatan aktivitasnya, dia selalu ingat bahwa di samping kiri kanannya ada Allah, ada malaikat, ya. Ada Allah yang melihatnya secara terus-menerus. Kalau itu dipahami, saya yakin dunia ini akan aman selalu, ya. Jadi nggak ada lagi orang jahat, barangkali nggak ada penjahat, ya. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, karakteristik transaksi syariah. Jadi karakter transaksi syariah tadi sudah diulaskan juga di slide yang ke-8, dapat Anda lihat. Yang pertama, transaksi syariah komersil. Yang kedua, transaksi syariah non-komersil. Jadi kalau transaksi syariah komersil itu sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dia ada transaksi jual beli, ada sewa menyewa, ya. Itu yang sifatnya adalah kepada profit, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah transaksi non komersial. Jadi transaksi yang lebih kepada sifat sosial. Di lembaga keuangan syariah ada yang namanya dana kard, ya, dana kardu hasan, ada laporan zakat, ya, sedekah, infak. Ini yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah. Jadi tidak hanya mengurus soal keuntungan dunia, tapi juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sosial keagamaan, ya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Jadi ini yang membedakan karakternya, ya. Kemudian kita masuk ke slide yang ke-9, karakteristik kualitas laporan keuangan. Ya, ini ada laporan keuangan sebetulnya. Jadi laporan keuangan yang berkualitas punya karakter secara kualitasnya. Yang pertama dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu ya tentu sifatnya harus bisa dipahami. Nah, terutama orang yang tentu memahami aturan-aturan di dalam membuat laporan keuangan. Jadi saya yakin tidak semua orang bisa membaca, memahami laporan keuangan perusahaan. Jangankan orang ekonomi, ya, yang non ekonomi, orang-orang yang kuliah di ekonomi pun belum tentu membaca, memahami laporan keuangan. Ya. Jadi sehingga ini penting. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena laporan keuangan yang ada itu semuanya kan penuh dengan asumsi-asumsi. Jadi nggak ada yang pasti nilainya. Yang pasti mungkin hanya rekening koran. Ya. Masalah aset, masalah persediaan, masalah nilai lain-lain itu kan ada asumsi-asumsi yang dibangun. Ya. Nah, kalau pembacanya tidak paham dengan asumsi-asumsi yang dibangun, tentu dia akan mengambil keputusan yang menyesatkan. Kemudian karakter kualitas yang kedua adalah relevan. Bahwa laporan keuangan yang dibuat itu harus relevan dengan penggunanya. Jadi relevan ini di sini ditegaskan bisa membantu untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kalau tidak relevan, berarti laporan keuangan tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan harus bisa diandalkan. Jadi sehingga harus dibuat secara tepat, ya, jujur dan akurat. Kemudian yang keempat, kualitasnya adalah dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus bisa dibandingkan. Baik itu dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan
industri yang sejenis. Jadi kalau perbankan, mungkin bank A bisa dibandingkan dengan bank B. Atau mungkin kalau perusahaan dagang A dengan perusahaan dagang B. Atau mungkin perusahaan jasa A dengan jasa B. Jadi bisa diperbandingkan. Jadi laporan keuangan yang baik, dia punya kualitas kalau bisa dibandingkan. Ya. Kemudian yang berikutnya pada slide yang ke-10, unsur pengukuran posisi keuangan. Jadi dalam kerangka dasar tadi ditegaskan ada yang pengukuran, ada yang pengakuan. Jadi kita bedakan betul ya. Bahwa dalam pengukuran, jadi unsur pengukuran itu adalah unsur yang berkaitan dengan nilai. Karena namanya laporan keuangan kan dibuat dalam satuan mata uang. Maka pengukuran berapa rupiahnya itu yang dikatakan dengan pengukuran. Jadi nilai nominal dari transaksi yang harus dicatat. Jadi pengukuran ini ada pada unsur posisi keuangan atau neraca. Di neraca ini kita lihat ada 4 ya. Jadi aset, kemudian kewajiban, dana sirkah temporer, dan equity. Di bagian sudah pernah belajar akuntansi dulu, ini kan bisa kita jadikan persamaan akuntansi. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan dana sirkah temporer ditambah dengan equity. Inilah yang dikatakan perkiraan permanen. Perkiraan yang bersifat akan dibuat terus-menerus ke saldo tahun berikutnya. Kemudian pengukuran yang berikutnya itu pada slide ke-11. Di unsur pengukuran laba. Jadi kalau laba ini kan akunnya dalam akuntansi itu kita namakan akun temporari. Di antaranya adalah penghasilan, beban, hak pihak ketiga bagi hasil, dan zakat. Ini adalah akun-akun yang sifatnya temporari. Artinya temporari adalah akan ditutup pada akhir tahun buku nanti. Berarti pada tahun buku yang baru, berarti kita buka dengan saldo yang baru. Jadi penghasilan, beban, hak pihak ketiga, dan zakat. Karena zakat ini sifatnya kan harus habis dibagikan. Berbeda dengan infak dan sedekah. Jadi kalau zakat itu begitu diterima, yaitu sebaiknya itu segera disalurkan. Kemudian yang terakhir slide-nya adalah pengakuan. Ya. Ini pengakuan berkaitan kapan transaksi ini bisa dicatat. Ya. Jadi pengakuan kita lihat yang pertama pengakuan aset. Jadi aset ini diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya diperoleh entitas dan mempunyai nilai yang cukup yang dapat diukur. Jadi aset itu diakui sebagai bagian dari neraca. Ya. Dengan catatan bahwa nilai itu dapat diukur atau kata lain nilainya cukup material. Ya. Jadi ini pengukuran. Kemudian yang kedua pengakuan kewajiban. Ya. Jadi, kemudian ada pengakuan dana sirkah temporer, pengakuan penghasilan dan pengakuan beban. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini pengakuan untuk akun permanen, sementara penghasilan dan beban ini adalah pengakuan untuk akun yang temporari. Ya. Jadi ini adalah yang namanya konsep, ya, kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Ini dapat Anda lihat di slide di PDF yang saya kirim minggu lalu. Ya. Jadi sementara mungkin ada pertanyaan, ya kita buka
diskusi. Bagi yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya. Silakan kalau ada. Ya, jadi kerangka dasar ini sifatnya konsep, ya. Jadi sifatnya bersifat prinsip-prinsip atau azas-azas. Ya. Di kalau prinsip ini kan namanya aturan dasar. Jadi ini yang saya harapkan, ya, Anda sebagai mahasiswa pasca itu harus memahami betul konsep dasarnya ini. Kalau enggak, Anda akan salah kaprah nanti, akan menyamakan ya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, ya. Karena Anda melihat dalam tataran teknis itu banyak persamaan, ya, karena memang bahwa akuntansi syariah yaitu banyak mengadopsi dari akuntansi konvensional. Itu yang dikatakan dari aspek teknis, baik nama akunnya, formatnya. Jadi itu mengadopsi akuntansi konvensional. Tapi namun demikian ada juga perbedaan-perbedaannya. Jadi untuk materi yang kedua ini sifatnya juga sama prinsip, ya. Jadi perlu dibaca pelan-pelan dan dipahami baik-baik. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Ya. Dia ada mahasiswa lulusan pasca ke bank syariah, waktu ditanya apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional, ya bedanya di tampilan karyawannya. Kalau bank syariah karyawatinya pakai jilbab, dan kalau kita masuk itu mengucapkan salam, ya. Nah, itu kan salah kaprah. No. Aspek lain gimana? Ya sama aja, bahkan lebih sadis lagi dari bank konvensional, kan? Bank konvensional ada, kalau kita nggak bayar itu disita. Di syariah juga begitu. Jadi artinya akhirnya sama saja. Ini artinya ada salah persepsi, salah pemahaman. Ya, saya pikir mungkin ada pertanyaan, silakan bagi teman-teman semuanya. Iya Pak. Ya, Ini Amel. Pak, kalau dari pengakuan aset, biasanya kan konvensional itu dia depresiasinya kan bisa pakai turun berganda atau nilai kayak waktu atau saldo menurun gitu kan. Kalau untuk di syariah itu umumnya mereka hampir sama konvensional atau dia punya standarisasi sendiri untuk pengakuan depresiasi aset. Terima kasih Pak. Jadi ini juga masih dalam konsep dalam udah masuk ke tataran teknis, ya. Jadi bagaimana perlakuan pencatatan, model penyusutan, ya. Karena yang penting ya di dalam akuntansi syariah kita boleh melakukan apa saja sepanjang itu tidak dilarang. Kalau kita memakai katakanlah model penyusutan garis lurus, saldo menurun, nah itu kan makanya dalam slide yang awal tadi kan kita itu kan harus bisa memahami prinsip-prinsip menyusun laporan keuangan itu. Nah, kalau pembacanya tidak paham prinsip-prinsip menyusun laporan keuangan, dia akan salah dalam membuat kesimpulan. Ya, karena kita ambil contoh penyusutan. Dalam penyusutan kan ada asumsinya umur aktiva. Sekarang kalau kita robah aja, gedung umurnya 10 tahun, kita ganti dengan gedung yang sama umurnya 20 tahun.
tentu beban penyusutannya sudah berbeda. Jadi nilai buku gedung itu berbeda, walaupun itu objeknya sama, harga pokoknya sama, tapi dengan merubah umur aktiva, maka akan berubah biayanya dan berubah nilai bukunya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa laporan keuangan itu disusun penuh dengan asumsi-asumsi. Ya. Jadi penuh dengan perkiraan-perkiraan. Kita punya gedung, nilainya ada nilai buku, ada nilai pasar, ya. Nah, kita nilai mana yang mau kita ambil? Ini kan persoalan juga, gitu. Makanya laporan keuangan itu sebetulnya kan penuh rekayasa, penuh asumsi-asumsi. Jadi tidak ada yang bersifat absolut nilainya. Mungkin kalau yang pasti nilainya mungkin ya rekening koran, uang kas yang ada di bank, di perusahaan, kasnya itu mungkin nilainya pasti kan. Tapi kalau piutang, persediaan atau mungkin aset tetap, itu kan ada asumsi-asumsi yang dibangun. Ya. Jadi kira-kira itu penjelasannya bahwa dalam secara teknis, ya, jadi secara teknis akuntansi konvensional, akuntansi syariah itu banyak mengadopsi akuntansi konvensional, ya, termasuk penyusutan. Ya. Jadi tidak ada spesifik metode penyusutan dalam akuntansi syariah. Kan. Jadi kira-kira itu penjelasannya. Ya. Secara teknis accounting, ya memang akuntansi syariah ini banyak kesamaannya dari akuntansi konvensional karena dia memang mengadopsi akuntansi konvensional, kan. Tapi ada perbedaan-perbedaannya, nanti akan kita bahas di sesi setelah ini, ya, di sesi ketiga. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang di syariah, untuk penyusunan laporan keuangan, berarti kalau kita kan di konvensional itu diajarkan untuk membuat 2-3 laporan keuangan gitu Pak. Untuk ke investor beda, untuk ke yang ini beda gitu. Di syariah berarti hanya satu. Toh itu saja apa juga berlaku untuk mencari, misalnya kita untuk mencari investor itu membuat laporan keuangan yang berbeda. Terima kasih Pak. Iya, jadi laporan keuangan dalam konteks ini bersifat general. Jadi dalam menyusun laporan keuangan yang kita bahas kali ini adalah berlaku untuk umum. Ya. Namun baik lembaga keuangan syariah ataupun konvensional, tentu dia akan punya tujuan-tujuan khusus. Jadi katakanlah maunya untuk di perbankan syariah juga berlaku demikian. Ini katakanlah untuk laporan pajak, tentu formatnya berbeda, stressingnya berbeda. Ya. Jadi sepanjang memang kita boleh merekayasa, itu diperbolehkan. Jadi rekayasa ini tidak selalu konotasinya negatif. Ini banyak dalam membuat laporan pajak. Ya mungkin orang akan cenderung memakai metode saldo menurun dalam hal penyusutan. Kenapa demikian? Karena dalam dengan saldo menurun tentu biayanya pada tahun pertama itu besar. Kalau biayanya besar tentu laba perusahaan kecil. Kalau laba perusahaan kecil tentu pajaknya juga akan kecil. Ini sebetulnya kan tidak merugikan negara. Tapi ini kan masalah teknis menghitung. Padahal nanti pada tahun terakhir itu bebannya juga akan kecil, pajaknya juga akan besar. Jadi artinya apa? Di sini ada penundaan timing untuk membayar pajak. Seharusnya pajaknya dibayar sekarang lebih besar, tapi nanti 5 tahun lagi baru lebih besar. Nah, itu
Sebetulnya kan itu prinsipnya hal yang berlaku umum ya, baik lembaga keuangan syariah ataupun non syariah. Jadi yang penting tidak melanggar aturan. Untuk laporan pajak kan juga diperbolehkan kita memakai garis lurus atau saldo menurun. Yang penting ada konsistensinya kan. Jadi saya pikir seperti itu, tapi tidak boleh kita membuat laporan atau merekayasa tapi di luar kelaziman yang berlaku. Makanya akuntansi itu kan menganut akuntansi yang berlaku umum. Jadi sepanjang prinsip itu berlaku secara umum silakan kan. Tapi kalau sudah nggak umum itu nggak boleh. Jadi, makanya istilah dalam terminologi accounting itu kita mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Jadi demikian penjelasannya, itu diperbolehkan aja lembaga keuangan syariah membuat laporan keuangan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi rekayasa laporan keuangan itu diperbolehkan sepanjang itu tidak tidak merugikan pihak manapun. Saya pikir demikian penjelasannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, di materi berikutnya kita bicara standar akuntansi 101. Jadi kalau Anda punya PDF-nya juga ada, atau di PowerPoint juga ada. Di PowerPoint-nya sesi ketiga. Jadi pada sesi ketiga ini apa itu laporan keuangan syariah ya. Jadi nanti silakan Anda baca standar akuntansi PESAK 101 ya. Di sini saya menyampaikan ringkasan atau intinya. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu milestone PESAK syariah atau perkembangan standar akuntansi syariah. Ini pada pertemuan awal dulu sudah pernah juga saya sampaikan. Tapi ini perlu diingatkan lagi bahwa perkembangan standar akuntansi syariah itu mulai tahun 2002. Ya. Dengan adanya standar PESAK 59. Di PESAK 59 ini standar akuntansi konvensional. Jadi artinya standar akuntansi konvensional kemudian dicantolkan standar PESAK 59 mengenai akuntansi perbankan syariah. Jadi kalau sekarang ya kalau di perbankan namanya office channeling ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak Bank Mandiri, kemudian ada Mandiri Syariah. Dan BRI, ada BRI Syariah. Ya. Jadi kalau dulu juga begitu, standar akuntansi itu juga masih belum berdiri sendiri. Kemudian standar ini berkembang terus, mulai dari 2011, ya itu ada 101 sampai 106, kemudian 107 sampai 108, kemudian terakhir 22 Mei. Jadi yang terakhir ini adalah PESAK 112, itu akuntansi wakaf. Di mana akuntansi wakaf ini nanti efektif berlakunya 2021. Jadi artinya nanti setiap lembaga pengelola wakaf itu wajib membuat laporan keuangan. Jadi, sehingga diluncurkanlah standar akuntansi untuk wakaf. Ya. Baik, jadi untuk standar 101 silakan Anda buka slide yang ketiga di laporan keuangan bank syariah. Jadi laporan keuangan itu kan ada neraca, laba rugi, arus kas, ya, kemudian laporan perubahan ekuitas. Di A sampai D itu juga ada di laporan lembaga keuangan konvensional. Di A sampai B itu berlaku sama. Termasuk yang I,
catatan atas laporan keuangan. Artinya poin A, B, C, dan D, kemudian yang I, itu berlaku juga bagi lembaga keuangan konvensional. Jadi laporan keuangan itu paling enggak kan 5 ya. Terus si Amel udah hafal dia biasanya itu kan. Dia ada neraca, laba rugi, arus kas, dan yang poin E, F, G, dan H itu adalah spesifik untuk laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Dia ada laporan perubahan dana investasi terikat, ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi inilah yang membedakan laporan keuangan konvensional dan syariah. Jadi perbedaannya terletak di poin E, F, G, dan H. Ya. Jadi itu dari aspek laporan keuangannya. Ya. Kemudian tujuan laporan keuangan, mungkin ini saya pikir Anda baca-baca aja. Jadi pada materi awal juga sudah pernah dijelaskan ya. Jadi silakan nanti poin nomor 4 itu dibaca-baca. Kemudian slide yang kelima itu adalah contoh laporan keuangan. Nah, contoh laporan keuangan ini saya ambil dari Bank Syariah Mandiri ya. Tapi karena ini ini kan dalam bentuk PowerPoint, jadi bentuknya terlalu kecil jadinya. Jadi Anda juga bisa download sendiri bahwa laporan keuangan bank syariah itu, jadi ada ini neraca atau posisi keuangan, ini laba rugi. Nah ini yang membedakan di sini ada laporan komitmen dan kontingensi, di mana di standar ini tidak ada dikatakan untuk perbankan karena laporan keuangan ini lebih kepada laporan keuangan untuk lembaga keuangan, jadi belum spesifik kepada perbankan. Nah, kalau perbankan seharusnya ada yang namanya laporan komitmen dan kontingensi. Jadi itu yang membedakan laporan keuangan perbankan dan non perbankan, dan berlaku untuk konvensional dan syariah. Jadi di bank konvensional juga ada laporan komitmen dan kontingensi. Di syariah juga ada. Jadi laporan spesifik untuk lembaga perbankan, ya, baik syariah dan konvensional. Ya, jadi untuk materi laporan keuangan Pesak 101, penjelasan saya meringkas poin-poin penting saja. Silakan nanti Anda cermati, Anda baca. Kemudian ya mungkin nanti Anda saya minta membuat semacam deskripsi ya. Jadi deskripsi bagaimana pandangan Anda terhadap lembaga keuangan syariah ya, dan berikan alasannya ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana persepsi Anda ya, terhadap lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga perbankan, asuransi, dan apa saja, termasuk mungkin koperasi syariah. Silakan Anda buat deskripsi pandangan Anda terhadap lembaga keuangan syariah beserta argumennya. Ya. Jadi silakan kita bebas saja berpendapat. Ya. Ya mungkin ada yang berpendapat, Anda mungkin bisa cari buku yang namanya Bank Syariah yang Tidak Syariah. Itu ada bukunya kan. Itu menarik judulnya. Di judulnya saja Bank Syariah yang Tidak Syariah. Silakan Anda baca-baca isinya kayak apa gitu kan. Jadi menarik isinya gitu ya.
Jadi apa namanya? Saya berharap Anda menggali terus. Jadi sehingga nanti ketemu pada dasar yang apa namanya yang cukup kuat. Jadi kalau kita menggalinya belum dalam, itu nanti nggak kuat dasarnya. Makanya menggali ini ya sebaiknya itu juga diikuti dengan pengalaman-pengalaman. Ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya Pak mau nanya sebentar Pak. Ya, silakan. Kalau di akuntansi Pak, di akuntansi syariah kan kita kalau di perbankan atau di BMT atau koperasi itu ada rescheduling gitu Pak. Nah, di rescheduling itu kan biasanya kalau akadnya misalkan murabahah, nah selama ini kan harus ada admin baru lagi, terus apa namanya ada pelakuan, ada apa namanya akad lagi. Nah, kalau di pembukuan gimana Pak? Kan itu ada nambah administrasi lagi, sedangkan di akad awal kan sudah ada. Apakah itu tidak yang dijadikan pokok hutang jadinya yang kalau murabah kan biasanya ada apa pokok plus margin. Kalau pas ada rescheduling kan berarti sisa hutang itu berarti kan pokok plus margin juga. Yang dijadikan pokok hutang atau nanti di breakdown lagi, maaf di breakdown lagi hutangnya berapa, marginnya berapa, baru dijadikan satu, gitu Pak. Ya, jadi ini pertanyaan yang cukup menarik ya, apalagi di zaman COVID ini kan banyak yang rata-rata di reschedule barangkali ya. Jadi di reschedule, jadi katakanlah ini transaksinya murabahah, ini kan jual beli, jadi di awal sudah ada akadnya ya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang ini maka apa namanya banyak yang mengajukan untuk reschedule ya. Ini bagaimana perlakuannya ya, karena dalam reschedule biasanya kan ada lagi biaya administrasi gitu ya. Nah, ini apa namanya tentang reschedule itu dalam apa namanya dalam transaksi murabahah itu kan diperbolehkan. Jadi akan ada hal-hal yang memang berlaku apa namanya keadaan darurat kan. Di dalam keadaan darurat ya kita apa namanya kasus ekonomi sekarang yaitu boleh saja di reschedule karena itu adalah solusi terbaiknya. Nah, tinggal masalah biaya administrasi untuk reschedule ini yang mungkin perlu pertimbangan yang cukup matang bagi lembaga keuangan. Jadi kalau itu BMT ini perlu pertimbangan ya. Jadi karena ini dasar hukum fikihnya mungkin belum kelihatan ya. Saya belum menemukan juga kan. Karena denda-denda itu kan sebetulnya nggak boleh ya. Jadi kalau umpamanya di reschedule berarti ini kan menyangkut masalah penundaan waktu aja. Jadi tentu jangan sampai dibebankan lagi atau ditambah lagi biayanya. Jadi saya berpendapat begitu. Jadi dalam membuat reschedule itu sebaiknya jangan ada tambahan biaya ya. Jadi apakah itu namanya biaya administrasi atau biaya apalah apa namanya yang prinsipnya begini, karena kita harus melihat konteksnya. Kenapa terjadi reschedule? Karena nasabah ini kan sudah tidak mampu. Jadi kan ada musibah, sekarang tidak boleh bekerja. Di dalam kondisi yang seperti ini, ya jangan ditambah lagi dengan biaya-biaya lainnya. Jadi apa namanya? Karena ini sifatnya tentu kita melihat kemaslahatan tadi. Jadi prinsip-prinsip keadilan. Kira-kira adil nggak kalau kita bebankan lagi mereka biaya gitu kan? Sementara reschedule ini karena ketidakmampuan kan, karena dia nggak sanggup bayar. Makanya kalau terjadi apa namanya
hal-hal yang meragukan di jalan, di pertengahan, kita harus kembali ke prinsip-prinsip transaksi syariah tadi. Cuman dari aspek lembaga juga begitu, jadi perlu juga pertimbangan yang matang. Ya. Ini apakah memang harus dibebankan biaya atau bisa nggak tanpa biaya? Ya. Ya mungkin kalau biaya materai ya mungkin oke, tapi ada lagi nanti biaya administrasinya sekian, yang nilainya cukup material, itu saya pikir kurang fair ya, atau tidak mencerminkan nilai-nilai syariahnya. Jadi prinsip keadilannya dipertanyakan di sini. Kalau ada lembaga mungkin BMT atau koperasi syariah ataupun lembaga apapun namanya, dalam hal reschedule itu juga tetap membebankan biaya-biaya kan. Itu kira-kira penjelasannya Mas Eko. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin ada lagi. Silakan kalau ada. Ya, silakan kalau masih ada. Ya Pak, saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau mengenai dengan akuntansi, penyajiannya itu kan tergantung bagaimana kebijakan dari masing-masing pihak Pak ya, yang kebijakannya. Artinya kan bagaimana untuk pihak ketiga ataupun stakeholder terpenuhi secara itunya. Nah, tapi dalam perjalanan aktivitas jasa maupun seperti kayak bank syariah, ketika itu ada namanya ya relaksasi ataupun kayak terjadinya restructuring. Nah, itu kan ada beban-beban itu yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kira-kira kalau dengan pihak ketiga itu kan pasti ada kontrak di awal itu seperti ada pembagian bagi hasil. Ada gak kan itu ketika terjadi sesuatu yang seperti saat ini nih wabah, ini kan terjadi ekonominya yang lagi menurun nih. Nah, bagaimana konsekuensi dari pihak investor ataupun pihak ketiga dalam mensikapi ini, apakah tetap harus menagih ya, bagi hasilnya atau mungkin ada semacam kayak bagaimana tuh Pak? Iya, jadi katakanlah terutama untuk bagi hasil ya, apakah itu musyarakah, mudharabah, karena konsepnya bagi hasil dengan situasi sekarang ya, tentu perlu ada kelonggaran ya. Jadi begini, jadi konsep bagi hasil itu kita belum belum memahami dan juga belum siap seutuhnya. Kenapa saya bilang begitu? Baik bagi bankir juga belum siap konsep bagi hasil yang murninya. Ataupun bagi masyarakat atau nasabah juga belum tentu juga siap konsep bagi hasil. Ini saya ingin jelaskan dulu konsep bagi hasil kan. Namanya konsep bagi hasil tentu bukan hanya bagi hasil aja, tentu juga siap dengan kerugian. Jadi berbagi rugi juga. Jadi kita lihat di lapangan baik lembaga perbankan ya ataupun masyarakat belum tentu siap bagi hasil secara murni. Ya. Contohnya begini. Kita sebagai nasabah, kita meminta pembiayaan kepada bank dengan konsep bagi hasil. Jadi kan kalau usaha kita maju, tentu bagi hasilnya semakin besar. Kalau itu murni ya, jadi bukan seperti yang praktek sekarang itu. Jadi yang bagi hasilnya sudah ditentukan di depan. Jadi kalau bank memberikan pembiayaan yang konsepnya mudharabah, musyarakah itu kan sudah ditentukan di depan. Ya. Jadi kalau yang murni itu kan bukan begitu. Jadi katakanlah nasabah punya pembiayaan bagi hasil dengan bank. Jadi nasabah yang meminjam, kemudian usahanya bagus, untungnya besar. Tentu profit yang diinikan ke bank juga akan lebih besar.
Begitu nasabah nanti merasa dia membagi sharingnya ke bank lebih besar, maka dia akan merasa tidak adil nanti. Wah, kok ternyata bank syariah sharingnya besar, berarti terlalu ini dong, menganiaya dong. Kemudian yang salah kaprahnya lagi, biasanya dibandingkan dengan bank konvensional. Coba kalau saya pinjam uang ke bank konvensional, mungkin bunganya hanya sekian. Tapi karena saya pinjam pembiayaan ke bank syariah, ternyata beban modalnya lebih besar. Jadi itu dari aspek lain. Jadi artinya masyarakat juga belum siap bagi hasil murni. Sementara bank juga begitu. Jadi bank kalau dalam hal bagi hasil, profit loss sharing itu kan. Jadi kan profit and loss sharing. Jadi tidak hanya profit sharing aja, tapi profit dan loss sharing. Jadi bank juga nggak siap. Nah, contohnya bank hampir selalu minta jaminan. Jadi kalau di dalam ini kan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada bahwa pinjaman itu harus ada jaminan. Ya, di zaman Rasulullah pun juga dulu tidak ada jaminan. Tapi di zaman sekarang karena bank menganut prinsip kehati-hatian, maka kalau kita meminjam dalam bentuk mudharabah, musyarakah, pembiayanya, ya bank akan minta jaminan. Di samping itu juga begitu, ya bank tidak mau rugi. Jadi apalagi dengan situasi sekarang. Nah, kalau memang mudharabahnya murni, ya bank juga harus siap dengan menanggung adanya kerugian. Tapi inilah yang saya bilang kelemahan dalam praktek perbankan syariah kita, terutama dalam hal bagi hasil ya. Dalam hal bagi hasil ini masih setengah hati. Bagi hasilnya belum murni profit dan loss sharing, tapi masih masih mencari mencari cara-cara yang mirip-mirip gitu kan. Jadi, itu praktek di lapangan ya. Jadi ini yang perlu juga kita pahami antara praktek di lapangan dan yang sesungguhnya itu seperti apa gitu kan. Karena perlu juga diingat bahwa lembaga perbankan syariah di Indonesia itu kan lebih kepada market-market yang kecil. Jadi, sehingga dia nggak bisa sebagai leader di dalam marketnya. Jadi dia selalu mengikut pangsa pasarnya, atau istilah marketing itu niche ya. Jadi dia hanya mengikuti pola pasar yang berlaku. Jadi sehingga sulit bagi dia untuk menentukan katakanlah profit dan loss sharing murni. Berbeda kalau umpamanya ada satu lembaga perbankan yang besar di Indonesia, syariah yang saya maksud ya. Ada lembaga perbankan syariah yang besar. Nah, kalau dia besar, katakanlah umpamanya Bank BRI, itu disyariahkan aja semuanya, nggak usah pakai office channeling. Nah, dan dia bisa mengambil kebijakan profit dan loss sharing murni. Jadi dia tidak harus mengacu kepada niche atau mengacu kepada konvensional. Nah, ini mungkin penjelasan saya mengenai hal-hal yang ada sekarang. Jadi kalau Anda tanyakan tadi, mestinya dengan kondisi sekarang kalau ada pembiayaan yang sifatnya kerjasama, ya tentu dalam kondisi merugi sekarang, bank juga harus ikut rugi. Ya, itu baru namanya profit dan loss sharing murni. Tapi praktek semacam ini ya belum bisa kita temukan di di Indonesia terutama ya. Jadi ya mungkin kita tunggulah kalau salah satu dari bank syariah ini ada yang disahadatkan semuanya. Jadi artinya tidak dalam bentuk office channeling sekarang. Nah, saya berharap ya kalau bisa seperti Bank BRI, atau minimal satu aja lah, kalau bisa dua. BRI dan BTN itu disyariahkan semua. Maka dia sudah punya pangsa pasar yang jelas. Ya. Jadi dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung prinsip-prinsip
syariah. Ya. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Ya, jadi kalau terjadi di lapangan, ya mestinya itu loss sharingnya berjalan. Ya. Itu kira-kira penjelasannya. Silakan, mungkin ada lagi barangkali yang mau ditanyakan. Kemudian untuk tugas yang berikutnya, video itu ada video transaksi clearing, ada video transaksi murabahah. Jadi sebelum kita masuk ke murabahah, disarankan Anda mendengarkan dulu video clearing. Ya. Jadi apa itu transaksi clearing? Kemudian yang berikutnya adalah video mengenai akuntansi murabahah. Ya. Nah, untuk dua materi ini sudah agak mulai bersifat teknis, tapi diikuti aja pelan-pelan, ya, apa namanya. Kalau ada yang kurang jelas nanti, silakan Anda komen di bawah YouTube tersebut. Silakan diajukan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan segera respon atau kita tanggapi. Ya. Jadi dalam kondisi sekarang kita coba bermacam media untuk mempermudah akses belajar mengajarnya. Di samping dengan video conference, saya sudah siapkan juga materi dalam bentuk video-video yang bisa Anda lihat ya kapanpun dan dimanapun. Jadi sehingga belajarnya lebih fleksibel. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, nanti silakan Anda komen atau Anda japri ke WA juga boleh. Ya. Jadi kita bebas-bebas saja. Kira-kira itu dulu. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Linda. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.